Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Isani dengan NIM F1C122018 dari Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran biologi mengenai materi ekologi dengan dosen pembimbing Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Baiklah, yang pertama yaitu sejarah ekologi. Menurut para ahlinya yaitu menurut Ernst Haeckel tahun 1866, hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Menurut Victor Selford tahun 1914, ekologi hewan khususnya hubungan antara tumbuhan dengan binatang membangun ide tentang komunitas orang pertama yang menggunakan istilah ekosistem. Menurut Charles Elton tahun 1927, merubah natural history menjadi ekologi dengan menerapkan metode ilmiah pada kehidupan hewan, habitat alami, dan interaksi dengan lingkungannya. Menurut E.P. Odum tahun 1963, struktur dan fungsi alam pioner konsep ekosistem yang menggambarkan fungsi di alam. Menurut C.J. Crabb tahun 1972, interaksi yang menentukan distribusi dan abundansi. Ekologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik yang makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos, di mana oikos berarti rumah atau habitat, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sehingga ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi di dalam lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang hidup dan tidak hidup di sekitar makhluk hidup tertentu. Macam-macam makhluk hidup yaitu pertama, individu, di mana makhluk hidup tunggal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya seorang manusia, seekor kambing, dan satu pohon mangga. Yang kedua yaitu populasi, kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya kumpulan kambing, kumpulan semut, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada komunitas, kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang terkumpul di suatu daerah tertentu. Contohnya populasi singa di Kenya, ditambah populasi rusa, jerapah, gajah, dan semua spesies lain di daerah itu menjadi satu komunitas. Yang keempat yaitu ada ekosistem, suatu kelompok yang memiliki ciri khas tersendiri yang terdiri dari beberapa komunitas yang berbeda. Contohnya hutan, ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bioma, berbagai ekosistem yang terdapat di wilayah geografis yang sama dengan iklim dan kondisi lingkungan yang sama. Contohnya hutan hujan tropis, hutan gugur, gurun, padang rumput, tundra, dan taiga. Selanjutnya itu biosfer, semua ekosistem di bumi yang digabungkan, setiap hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, dan molekul adalah bagian dari biosfer bumi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari dua komponen utama yaitu komponen biotik dan abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik. Bagian hidup dari lingkungan termasuk ke seluruh populasi yang berinteraksi dengannya. Yang pertama yaitu produsen, semua makhluk hidup dari organisme yang dapat membuat makanan sendiri atau yang sering disebut dengan organisme autotrof. Konsumen, kelompok organisme yang tidak dapat mensintesis makanan sendiri seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Di mana herbivora yaitu makhluk hidup yang hanya memakan tumbuhan seperti sapi, kambing, dan kelinci. Sedangkan karnivora yaitu makhluk hidup yang hanya memakan daging seperti harimau, singa, dan serigala.
Yang ketiga yaitu omnivora, yaitu makhluk hidup yang memakan segala atau tumbuhan dan daging seperti manusia, tikus, dan zooplankton. Selanjutnya yaitu dekomposer, di mana dekomposer itu disebut dengan pengurai, mikroorganisme yang menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang kemudian dapat digunakan lagi oleh produsen, misalnya jamur, bakteri, dan cacing. Komponen abiotik, di mana komponen abiotik meliputi benda-benda tak hidup. Contohnya yaitu suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Cahaya, salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Air sendiri dari molekul-molekul H2O. Kelembaban, salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Garam-garam mineral terdiri di antara ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Tanah yaitu hasil pelapukan batuan yang diakibatkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. Topografi, tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Adapun hubungan antara komponen ekosistem yaitu pola-pola interaksi dan rantai makanan. Yang pertama yaitu pola-pola interaksi. Terdiri dari kompetisi, yaitu fraksi antara makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan bahan makanan yang sama. Atau wilayah kompetisi merupakan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Kompetisi ada dua, yaitu kompetisi interspesifik dan kompetisi intraspesifik, di mana kompetisi interspesifik yang terdiri antara individu satu dengan individu yang lain dalam satu populasi, sedangkan kompetisi intraspesifik yaitu interaksi yang terjadi antara satu jenis populasi dengan jenis populasi lain dalam satu komunitas. Adanya habitat, tempat suatu organisme dapat hidup dan menyediakan semua hal yang dibutuhkan oleh organisme tersebut. Ada relung atau nest, cara hidup dari makhluk hidup dalam habitatnya, seperti burung ada yang memakan buah atau biji, dan ada pula yang memakan ulat atau semut. Kompetisi tidak terjadi jika organisme-organisme menempati relung yang berbeda walaupun habitat dan jenis makanannya sama. Adapun predasi, yaitu interaksi organisme di mana suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lain. Organisme yang memakan organisme lain disebut dengan predator atau pemangsa. Organisme yang dimakan disebut dengan prey atau mangsa. Adapun simbiosis, interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, di mana terjadi hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, seperti kerbau dan burung jalak, lebah dan bunga. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung tetapi yang lain tidak dirugikan. Contohnya bunga anggrek pada pohon. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya nyamuk yang menghisap darah manusia dan ulat yang memakan daun. Baiklah, selanjutnya yaitu kedua, rantai makanan. Hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam lingkungan membentuk struktur trofik. Rantai makanan perumputan adalah rantai makanan yang dimulai dari produsen. Rantai makanan detritus adalah rantai makanan dimulai dari detritus, hancuran daun, cacing tanah, ayam, manusia. Aliran energi, ada jaring-jaring makanan. Rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring makanan. Baiklah, itulah hasil pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.